Bayangkan, Senin pagi seperti biasa, Anda bangun dan mulai bersiap-siap untuk bekerja, bukan di kantor, tetapi di stasiun orbit yang membantu manusia mengekstrak energi dari matahari. Kopi dibuat oleh asisten robot pribadi Anda, dan Anda terbang ke sana dalam beberapa menit dengan kapsul transportasi rumah Anda, karena teleportasi sudah cukup merepotkan. Dan di malam hari, Anda tidak pergi ke kafe terdekat atau hanya minum kopi, tetapi terbang ke planet tetangga. Di sanalah koki terbaik di seluruh galaksi tinggal yang menyiapkan calzone yang luar biasa. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bisa hidup menjalani hari seperti itu? Kembali pada tahun 1964, ilmuwan Soviet Nikolai Kardashev menciptakan skala yang mengklasifikasikan peradaban global menurut tingkat perkembangannya. Ia menetapkan bahwa kemajuan masyarakat bergantung pada dua hal: energi dan teknologi. Semakin banyak energi yang dimiliki suatu peradaban, semakin banyak teknologi yang dapat diciptakannya, dan semakin banyak teknologi yang berguna diciptakan, semakin banyak energi baru yang dapat dikendalikan. Sayangnya, umat manusia dengan segala pencapaiannya, SpaceX, iPhone, dan Amazon masih belum mencapai tingkat pertama dari skala ini. Kita sekarang dengan bangga menempati posisi peradaban tingkat 0. Berapa banyak yang perlu kita lakukan untuk mencapai tingkat pertama? Menurut data konsumsi energi global, kita hanya melewati 0,16%. Untuk memperjelas ini, jika kita membandingkan tingkat kemanusiaan dengan menyelam ke kedalaman Palung Mariana, kaki kita hampir tidak basah dan kita menyelamatkan diri dari ombak. Kita akan mencapai tingkat pertama ketika umat manusia belajar mengekstrak energi dari segala sesuatu di planet ini. Bayangkan, kita akan mampu mengendalikan gempa bumi, tsunami, dan gaya gravitasi. Kita akan dapat mengekstrak energi dari segala sesuatu di sekitar kita. Mungkin akan ada profesi seperti ahli listrik gelombang laut atau penjinak pergerakan lempeng benua. Kayaknya lebih keren dari manajer. Listrik akan diekstraksi dan hampir semua yang ada di sekitar kita. Ngecas semua HP dan gadget akan menjadi sejarah. Baterai akan selalu 100%. Faktor yang sama juga akan mempengaruhi pengisian daya mobil listrik Anda yang akhirnya mengubahnya menjadi cara ideal dan ramah lingkungan untuk bepergian keliling planet ini. Hujan tidak lagi sebagai cara menyembunyikan air mata saat berpisah dengan kekasih Anda. Ada cas unik untuk memanaskan rumah, dan teknologi yang dikembangkan akan mengubah kebakaran hutan menjadi cara untuk menghijaukan planet ini, karena energinya akan membantu mengairi dan menyuburkan pohon yang ditanam di lokasi hutan yang terbakar. Kita akhirnya akan berhenti mengekstraksi mineral dari bagian dalam bumi dan dengan demikian berhenti menguras planet kita. Ini semua sederhana dan membosankan. Pada tingkat kedua, peradaban akan mampu menaklukkan energi matahari dan seluruh tata surya. Ini sudah terlihat seperti awal dari naskah film blockbuster Hollywood baru yang dibintangi Will Smith. Umat manusia telah menemukan cara untuk melakukan ini. Terinspirasi novel fiksi ilmiah, fisikawan Amerika Freeman Dyson muncul dengan Sphere yang jadi nama belakangnya. Dyson Sphere adalah struktur dalam bentuk cangkang besar. Saking besarnya ini, kita mengacu pada skala galaksi yang menutupi matahari. Tidak ada Babe Ruth yang bisa memukul bola seperti itu, bro. Fungsi utamanya adalah untuk mengekstrak energi dari bintang sentral. Kedengarannya ambisius, persis sama dengan orang-orang yang akan mengisi tidak hanya bumi, tetapi juga planet-planet lain di sistem kita. Orang Venus dan Mars akan seperti orang Prancis atau Spanyol bagi kita. Hanya orang-orang dari planet tetangga yang dapat terbang berkunjung dengan maskapai penerbangan bertarif rendah antar galaksi. Katakanlah seharga $50 pulang pergi. Saya pikir Anda perlu menghabiskan 1,5 jam perjalanan, karena 1 jam waktu yang ada akan dihabiskan menunggu bagasi Anda di pengambilan bagasi. Ya, beberapa hal di dunia jadi bersifat abadi, tapi ini jauh dari batas kesempurnaan. Bayangkan bahwa kita dapat menaklukkan seluruh galaksi kita, semua bintang dan planet di Bima Sakti, dan memberikan energinya kepada umat manusia. Gile bener. Ini luar biasa. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita pindah ke tingkat ketiga. Sekarang seluruh galaksi berada di bawah kendali energi. Dalam kasus kita,
umat manusia akan sepenuhnya memanfaatkan galaksi Bima Sakti. Ini bukan hanya semua planet, tetapi juga semua bintang. Kita akan membangun segudang Dyson Sphere dan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Bayangkan bahwa sekolah akan melakukan kunjungan ke sistem Dyson Sphere. Kejuaraan sepak bola galaksi akan diadakan setiap 4 tahun cahaya untuk memungkinkan semua pemain mempersiapkan diri untuk turnamen. Karena harapan hidup rata-rata seseorang kemungkinan hampir tak terbatas. Kenapa bisa begini? Jangan lupa bahwa penyimpanan energi sekarang dimungkinkan tidak hanya di media materi, tetapi juga di dalam diri setiap orang. Masing-masing dari kita adalah baterai kecil yang terus-menerus diberi makan. Bahkan makan malam biasa, alih-alih menjadi prosedur wajib, ini akan berubah menjadi cara menghabiskan waktu dan dihabiskan untuk kepuasan Anda sendiri. Ungkapan nenek saya, jika kamu tidak ingin makan, jangan makan, memiliki arti yang sama sekali baru. Setelah uraian ini, muncul pertanyaan di kepala saya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Klasifikasi Kardashev dengan cakap diperluas oleh penulis fiksi ilmiah Helge Kautz dan ditambahkan beberapa tingkat lagi ke klasifikasi peradaban. Bersiaplah untuk melepaskan imajinasi Anda sepenuhnya. Kita pindah ke tingkat keempat. Energi dikumpulkan dan diakumulasikan dari semua supercluster galaksi yang memungkinkan. Setiap galaksi sekarang memiliki Dyson Sphere sendiri. Di sini kita dapat dengan aman mengatakan manusia adalah raja dari segala sesuatu yang ada. Apakah sepenuhnya? Belum. Kita akan lanjut ke tingkat kelima. Karena di sini kita akan mendapatkan akses ke semua energi yang tersedia di alam semesta. Setiap mikron akan dapat mengisi daya ponsel cerdas Anda. Selama periode inilah peradaban mulai tidak hanya mengekstraksi energi dari mana-mana, tetapi juga mengubah hukum fisika dengan bantuannya. Sekolah tidak akan lagi mengajarkan hukum Newton, karena masing-masing hukum dapat dengan mudah diubah. Isaac yang malang akan menjadi gila di dunia berikutnya dan menyadari buah apel yang jatuh di atas kepalanya tidak ada gunanya. Oke, tapi ada juga tingkat keenam. Ya, ada yang lebih jauh dan yang masih jauh lebih keren. Izinkan saya memberitahu Anda satu frasa yang akan membantu Anda memahami semuanya. Kita akan dapat menyalakan bintang. Ya, matahari terbenam dan kita menyalakannya kembali. Mereka mengambil defibrilator besar dan membangunkannya. Tampaknya di level terakhir, kita akan mencapai level para dewa. Dan di sini muncul pertanyaan, seberapa nyata semua ini? Di satu sisi, kemungkinan umat manusia akan mencapai bahkan peradaban tingkat kedua masih terlalu kecil. Dan seluruh teori ini hanya bisa menjadi alasan untuk menulis novel fiksi ilmiah baru yang kemudian ingin dibuat berdasarkan film oleh Christopher Nolan. Di sisi lain, kita berevolusi dari Australopithecus primitif menjadi orang-orang cerdas sekitar 5 juta tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, termasuk mewah cara orang mandi. Dan sekarang, Anda dapat mengetahui apa yang terjadi di mana saja di dunia dengan jempol dan gadget ponsel pintar yang dapat diakses oleh semua orang. Kecepatan perkembangan kita semakin meningkat. Raymond Kurzweil, futurolog dan direktur teknis Google, mengklaim pada tahun 2045 akan ada singularitas teknologi. Apa artinya ini? Menurutnya, umat manusia akan bersatu dan mengubah bumi menjadi satu komputer raksasa yang akan mempercepat kemajuan dan membuatnya begitu cepat sehingga setiap saat akan ada penemuan ilmiah. Siapa tahu, mungkin di dunia seperti itu tidak lagi menjadi masalah bagi kita untuk menaklukkan energi seluruh galaksi. Mungkin dalam beberapa dekade kita akan melihat klasifikasi yang sama sekali baru, di mana tingkat perkembangan saat ini bagi kita akan tampak seperti zaman primitif. Saya berharap sains dan pencarian manusia akan pengetahuan akan membuka kemungkinan yang bahkan belum bisa kita tebak.